Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yunziru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa memuji Allah sebagai wujud penghambaan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga marilah senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Adapun judul khutbah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah iman dan takwa kunci semua keadaan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang iman tentunya kita sudah pahami bersama. Berbicara tentang takwa juga kita sudah hafal bersama. Tetapi dalam realisasi bagaimana menjalankan keimanan untuk meraih takwa itulah yang sulit untuk kita bisa dapatkan. Karena banyak mengaku dirinya beriman kepada Allah, tetapi belum tentu Allah mengakui kita sudah beriman. Yang mengakui kita beriman adalah diri kita, dan disaksikan oleh para malaikat, begitu juga diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dilahirkan di atas permukaan bumi ini, ada taking kontar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada yang lahir tadi, semuanya taking kontranya sama. Apa taking kontra kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sebelum roh ditiupkan masuk ke dalam jasad kita, Allah bertanya dulu kepada ruh itu. Apa pertanyaannya Allah? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau kita tidak menjawab pertanyaan Allah, maka itulah yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak bernyawa. Tetapi karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita dengan jawaban kita, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukanlah 3 rahasianya Allah. Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu. Wa rizqikahu, rezeki manusia tidak tahu. Wa amalahu, amal kita juga manusia tidak tahu. Ini adalah rahasia Allah. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka yang dipanggil melaksanakan ibadah, baik itu salat, puasa, zakat, itu selalu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu.
Khatib selalu menyampaikan menjadi rukun khutbah. Pada khutbah pertama dan khutbah keduanya selalu menyampaikan ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah melarang kita mati sebelum ada di dalam Islam. Bagaimana bisa mati di dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Bagaimana itu hidup di dalam Islam? Harus kembali kepada konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kembali, kita harus banyak membaca kepada pedoman hidup kita. Kita tahu Islam, kita tahu iman. Itu dengan dasar kita membaca Al-Quran. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka dengan dasar iman kita sholat. Dengan dasar iman kita puasa. Dengan dasar iman kita mengeluarkan zakat. Dengan dasar iman kita melaksanakan haji bagi yang mampu. Dengan dasar iman kita melakukan amal-amal ibadah, termasuk di dalamnya kita diperintahkan untuk berkurban bagi yang mampu. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Maka kita diuji ketika kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai di situ. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan harta benda. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan harta benda. Nabi Ibrahim pernah berkorban 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan Nabi Ibrahim, tidak ada yang pernah menyamai. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, sehingga malaikat pun terkagum terhadap pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga keluar dalam hatinya berkata Nabi Ibrahim, jangankan onta, jangankan sapi, jangankan kambing saya akan korbankan. Anak pun kalau Allah perintahkan saya akan korbankan. Kenapa Nabi Ibrahim berkata demikian? Karena selama 90 tahun menedakkan tangannya kepada Allah, diberikan jabatan, diberikan harta, tapi satu tidak diberikan kepada Nabi Ibrahim, anak. Bahkan istri yang pertama merelakan untuk nikah kembali, dan dia begitu lakukan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah nikah dengan Siti Hajar, disitulah Nabi Ibrahim berikan mimpi. Melalui mimpinya itu Allah Subhanahu wa taala, karena setelah itu diberikan anak melalui istrinya yang kedua yang bernama Siti Hajar. Setelah menginjak remaja, anaknya yang bernama Ismail diperintahkan untuk dikorbankan. Mimpi pertama dia mengatakan inilah bunga tidur. Mimpi kedua masih sama mimpinya, diperintahkan untuk dikorbankan anaknya yang bernama Ismail. Mimpi ketiga ternyata betul bahwa mimpi ketika kita mimpi berturut-turut sama mimpinya pada mimpi pertama, kedua, ketiga itu adalah mimpi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Kita tidak dituntut untuk mengorbankan anak kita yang kita cintai. Kita dituntut untuk mengorbankan sebagian harta benda kita. Itulah sebenarnya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah milik kita, apa yang kita korbankan. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu ujian diberikan harta, bahkan diberikan anak pun diuji dengan anak itu. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang diuji dengan penyakit. Seperti Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit, tapi dia sabar dalam menghadapi penyakit itu. Ditinggalkan dua istrinya, hanya satu istrinya yang bernama Siti Rahmah. Bahkan umatnya mengusir Nabi Ayub karena penyakit yang diderita.
Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, tetap Nabi Ayub melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 20 tahun dengan penyakit Nabi Ayub alaihissalam, dia tidak pernah mengeluh dengan penyakitnya. Kalau disuruh perintahkan, kamu kan nabi, kalau kamu memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan penyembuhan atas penyakitmu. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang saya derita selama 20 tahun, habis dagingnya dimakan ulat, bernanah dan berulat. Dia tidak mau karena malu kepada Allah. Kenapa? Karena kesehatan yang diberikan lebih banyak daripada penyakit yang selama 20 tahun. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan setelah itu berikan satu doa yang perlu kita juga baca sebagai menghindari dari penyakit ganas terhadap diri kita. Zikir yang dibaca Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi anni mazannya durru wa anta arhamar rahimin. Ini terdapat di dalam surah Anbiya. Kita baca ketika ada penyakit yang kita derita, maka bacalah zikir Nabi Ayub. Insyaallah Allah akan mengampuni dosa kita dan menghapus dosa kita dan memberikan kesembuhan dari penyakit yang kita derita. Itulah zikir Nabi Ayub alaihi salam. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ketika kita diuji dengan kemiskinan. Orang yang termiskin yang pernah ada adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi bagaimana Nabi Isa dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan walaupun itu diberikan kemiskinan. Tidak ada umatnya Rasulullah semiskin Nabi Isa alaihi salam. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah. Diuji dengan keimanan, akan diuji. Ada salah satu dalam satu kisah nyata, orang yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan suatu kemaksiatan. Dia memiliki santri 900.000. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Bahkan yang namanya masih dia tidak tahu apa namanya. Bahkan iblis pun terkagum kepadanya. Dan semua malaikat kagum atas ibadah yang dilakukan. Siapakah? Itu Barsis, ulama besar, punya santri ribuan orang. Dia tidak pernah bermaksiat. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 200 tahun. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Tapi dalam catatan Allah bahwa Barsis mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebabkan orang yang memiliki ilmu lama tetapi dalam akhir hidupnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Pada waktu itu datang iblis, salat di biaranya, salat di tempat ibadahnya Barsis 3 hari 3 malam, dan disitulah Barsis ini tidak makan dan minum dan tidak tidur. Barsis ini beribadah selama 200 tahun, makan dan minum, tidur, beristri, tapi ini datang tanpa istirahat beribadah selama 3 malam berturut-turut. Barsis tergoyah, bertanya kepada yang sebenarnya datang ini adalah iblis. Bertanya, bagaimana caranya bisa melaksanakan ibadah tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat, Maka dijawab oleh iblis itu, dia mengatakan, kalau mau merasakan nikmatnya ibadah, maka kamu harus melakukan suatu kesalahan, dosa. Barsis mengatakan, saya tidak mampu melakukan dosa. Ada 3 dosa yang ditawarkan iblis kepada Barsis. Yang pertama, berzina. Barsis itu mengatakan, saya tidak mampu melakukan itu. Yang kedua, membunuh orang yang tidak bersalah. Saya juga tidak mampu melakukan itu. Yang ketiga, minum khamar. Itulah yang dipilih Barsis. Bahkan Barsis mengatakan, di mana saya menemukan minuman haram ini, minuman khamar ini? Ditunjukkan oleh iblis di dalam satu kampung. Datanglah ke sana. Di sana ada dijual. Pas dia datang di situ, pas yang menjual adalah wanita cantik. Setelah dia minum, kan orang yang baru minum,
Baru 1 gelas dia minum sudah miring otaknya, sudah teler. Dia ketuk kepalanya penjual, dia perkosa, dia melakukan perzinahan. Jadi dia melakukan zina pertama yang ditakuti. Yang kedua, perintahkan lagi iblis supaya jangan kamu ketahuan kamu bunuh perempuan ini. Maka dia bunuh, berarti 2 dosa besar yang dilakukan. Dia berzina, membunuh, dan minum khamar. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan. Setelah itu ketahuan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Barsis, maka dia harus dihukum mati, dicambuk selama sebanyak 100 kali, dan hukuman terakhir harus digantung. Setelah itu datang lagi iblis, walaupun kamu digantung, saya masih bisa menolong kamu. Barsis mengatakan, bagaimana caranya saya bisa kamu tolong saya dalam keadaan saya disalib, digantung seperti itu? Dia mengatakan, cukup sujud saja hatimu kepada saya. Dan setelah dia beriman, sujud, menyembah iblis, maka di situ malakal maut datang mencabut rohnya Barsis. Maka dia mati dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia melakukan ibadah selama 200 tahun, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Dia mati pada ujung akhirnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ditanggapi tadi, taqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Maka hidup kita ini hidup di dalam Islam, harus memohon untuk terhindar daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita mohon dalam sujud terakhir kita mohon dimatikan dalam husnul khatimah. Di penghujung hidup kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu waslamu rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang yang beriman. Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, mengundi nasib itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Terkhusus marilah kita kontrol anak-anak kita. Jangan sampai terjerumus yang namanya narkoba, yang tidak lain adalah tanggung jawab, adalah yang paling bertanggung jawab kita sebagai orang tuanya. Selalu kontrol anak kita, karena ini sangat berbahaya. Dosa yang paling besar daripada itu adalah meminum khamar, karena meminum khamar bisa melakukan pembunuhan, bisa melakukan perzinahan, dan bisa melakukan apa saja dengan meminum yang namanya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum adin wa nafa'ni wa yaqim bihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu samii'un alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim